Saya perintahkan agar kamu menikahi anakku yang sedang hamil, kamu akan saya beri imbalan sesuatu. Bayangkan, seorang office boy muda yang tampan tiba-tiba dipaksa menikahi anak gubernur yang cantik tapi sedang hamil besar. Semua orang terkejut. Apalagi pas malam pertama terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Inilah kisah penuh drama, rahasia, dan air mata yang bikin kalian penasaran sampai akhir. Sebelum kita mulai, saya mau tanya nih, kalian lagi nonton dari daerah mana aja? Tulis di kolom komentar, biar kita tahu kisah ini ditonton dari seluruh penjuru Indonesia. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Supaya cerita-cerita penuh hikmah dan kejutan seperti ini terus bisa hadir untuk kalian setiap hari. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung seolah ikut menanggung beban yang akan terjadi. Agus, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai staf administrasi di salah satu kantor pemerintahan, dipanggil mendadak ke ruang rapat rumah dinas gubernur. Hatinya diliputi tanda tanya besar. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang menunggunya. Begitu tiba, suasana ruangan terasa menekan. Di sana sudah duduk Pak Daus, gubernur yang disegani, dengan wajah penuh kerut kegelisahan. Beberapa ajudan mondar-mandir menutup pintu rapat agar tidak ada satupun orang luar yang mendengar. Agus berdiri kaku, mencoba menenangkan diri. "Agus, duduklah," ucap Pak Daus dengan suara berat. Agus pun duduk. Namun matanya tak lepas dari ekspresi tegang sang gubernur. "Ada hal yang sangat mendesak," lanjut Pak Daus. "Kau harus menikahi anakku, Sinta, malam ini juga." Kata-kata itu menghantam Agus bagaikan petir di siang bolong. Ia tertegun, merasa seperti tubuhnya kehilangan tulang. Menikahi? Malam ini, Pak? Tapi, kenapa saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Daus menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. "Aku tidak punya pilihan lain. Sinta telah melakukan kesalahan besar. Jika kabar ini bocor keluar, bukan hanya nama baik keluarga yang hancur, tapi juga karir politiku. Kau satu-satunya orang yang bisa menutup aib ini dengan cepat." Agus terdiam. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pegawai biasa. Tapi kini, seorang gubernur memintanya jadi menantu secara mendadak, bukan karena cinta, melainkan karena keadaan. Hatinya berontak, namun sorot mata Pak Daus memaksanya menerima kenyataan pahit. "Pak, ini terlalu tiba-tiba. Bagaimana dengan Sinta sendiri? Apa dia mau?" Agus mencoba mencari alasan. Namun Pak Daus menatapnya tajam. "Sinta tidak punya pilihan. Kau juga. Anggap saja ini takdir. Aku mohon, Agus, demi masa depan keluargaku. Demi nama baik jabatan yang sedang kupikul." Agus menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia tahu betul bahwa melawan perintah seorang gubernur bukanlah perkara mudah. Apalagi ini menyangkut kehormatan keluarga. Dalam hati kecilnya, Agus merasa hidupnya seketika berubah. Beberapa jam kemudian, aula rumah dinas gubernur disulap jadi tempat akad nikah mendadak. Dekorasi seadanya dipasang terburu-buru, para tamu penting dipanggil dalam waktu singkat. Wartawan sengaja dijauhkan dengan alasan acara keluarga tertutup. Agus duduk di pelaminan dengan wajah pucat. Jas pinjaman terasa sesak di tubuhnya. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun. Di sampingnya, Sinta, gadis cantik namun tampak layu, duduk dengan gaun pengantin yang dipakaikan dengan terburu-buru. Matanya sembab, jelas ia habis menangis. Ketika penghulu memulai akad, suasana hening. Agus mengucapkan ijab kabul dengan suara parau, namun lantang. Beberapa saksi mengangguk, tanda pernikahan itu sah secara agama dan negara. "Alhamdulillah, sah," ucap penghulu. Namun, tidak ada senyum bahagia dari kedua mempelai. Tidak ada tepuk tangan meriah. Tidak ada sorak-sorai ucapan selamat. Yang ada hanya keheningan yang mencekam. Agus menoleh sekilas pada Sinta, tapi gadis itu menunduk dalam-dalam, seolah menolak kenyataan. Usai acara, tamu-tamu penting satu persatu meninggalkan aula dengan wajah penuh tanda tanya. Mereka tahu ada sesuatu yang janggal, namun tak ada yang berani bertanya. Pak Daus hanya tersenyum kaku, mencoba menutupi kecanggungan. Malam itu, di kamar pengantin, suasana jauh dari kata romantis. Sinta duduk di tepi ranjang dengan wajah basah oleh air mata. Agus berdiri kikuk di dekat jendela, menatap keluar,
mencari kata-kata yang tepat untuk memecah kebisuan. Sinta? Akhirnya Agus bersuara pelan. Sinta menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Kenapa harus kamu? Kenapa semua ini terjadi? Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Agus melangkah mendekat, lalu duduk beberapa langkah darinya. Aku sendiri tidak tahu kenapa harus aku. Aku juga terjebak dalam keadaan ini. Tapi satu hal yang bisa kujanji, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau merasa aman bersamaku. Air mata Sinta jatuh semakin deras. Gadis itu memeluk dirinya sendiri. Hatinya berkecamuk. Pernikahan ini bukanlah pilihannya, bukan pula mimpinya. Tapi di hadapannya ada seorang pria sederhana yang berusaha menenangkannya. Meski dirinya sendiri pun bingung harus berbuat apa. Di luar kamar, hujan turun deras. Seolah langit pun ikut menangis menyaksikan dua insan yang dipaksa menyatu tanpa cinta. Malam pertama mereka bukanlah malam kebahagiaan, melainkan malam penuh luka dan air mata. Dan sejak malam itu, jalan hidup Agus dan Sinta berubah selamanya. Malam semakin larut, namun suasana di kamar pengantin itu tak kunjung terasa hidup. Hujan yang sejak sore mengguyur Jakarta masih deras, menimbulkan bunyi berisik di atap rumah dinas gubernur. Lampu kamar menyala redup, menciptakan bayangan samar di dinding. Agus duduk di kursi dekat meja rias, sementara Sinta masih di tepi ranjang dengan gaun pengantin yang belum ia lepaskan sepenuhnya. Air matanya belum juga berhenti mengalir, membasahi wajah cantiknya yang pucat. Agus menatap gadis itu dengan hati penuh iba. Ia tahu, malam ini seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan. Malam di mana pasangan baru saling merayakan cinta. Tapi yang mereka rasakan justru kebekuan, keterpaksaan, dan luka yang masih terbuka. Sinta, Agus memberanikan diri bersuara. Aku tahu kau tidak menginginkan semua ini. Aku pun tidak pernah membayangkan akan menikah dengan cara seperti ini. Sinta mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah, suaranya bergetar. Kenapa harus aku? Gus? Kenapa hidupku hancur begini? Aku tidak pernah minta dipaksa menikah. Aku bahkan tidak mengenalmu dengan baik. Agus menghela napas panjang. Kata-kata itu terasa menusuk. Tapi ia sadar semua ini bukan salah Sinta. Aku pun tidak mengerti kenapa harus aku. Tapi, Sinta, mau bagaimana lagi? Kita sudah sah sebagai suami istri. Aku tidak bisa mengubah keadaan, tapi aku bisa berjanji satu hal. Aku tidak akan menyakitimu. Sinta menunduk lagi. Kedua tangannya bergetar memegang gaun. Aku merasa seperti boneka yang dipermainkan. Ayahku hanya peduli pada nama baiknya, bukan pada kebahagiaanku. Bagaimana aku bisa menjalani hidup bersama orang yang tidak kucintai? Agus mendekat, lalu duduk di tepi ranjang dengan jarak aman. Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin kau tahu. Aku akan berusaha menjaga kehormatanmu. Aku tidak ingin kau merasa sendirian. Tangisan Sinta semakin pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut, Gus. Aku benar-benar takut. Semua orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tidak ada yang peduli bagaimana perasaanku. Agus merasakan hatinya terhimpit. Ia ingin menghapus air mata itu. Tapi ia tahu dirinya belum pantas menyentuh Sinta tanpa izin. Maka ia hanya menatap penuh kesungguhan. Mulai malam ini, biarkan aku yang peduli padamu. Aku mungkin bukan laki-laki sempurna. Aku bahkan bukan siapa-siapa. Tapi aku akan berdiri di sisimu. Perlahan, Sinta menurunkan tangannya, menatap Agus dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia melihat kejujuran di sorot mata pria itu. Tidak ada ambisi, tidak ada kepentingan, hanya ketulusan. Namun luka di hatinya masih terlalu dalam. Ia menggeleng pelan. Aku tidak bisa mencintaimu, Gus, tidak sekarang. Hatiku hancur. Agus tersenyum tipis, meski hatinya perih. Aku tidak minta cintamu sekarang. Aku hanya ingin kau merasa aman. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Suasana kembali hening. Hanya suara hujan yang menemani. Sinta akhirnya berbaring di ranjang, membelakangi Agus. Tubuhnya masih bergetar, sesekali terdengar isakan tertahan. Agus mengambil bantal cadangan lalu merebahkan diri di sofa kecil di pojok kamar. Ia tidak ingin memaksa, tidak ingin membuat Sinta semakin tertekan. Tidurlah, Sinta.
Besok adalah hari baru. Semoga lebih baik dari hari ini, ucapnya lirih. Sinta tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ada secuil rasa lega. Meski terpaksa menikah, setidaknya pria yang kini jadi suaminya tidak bersikap kasar. Justru sebaliknya, Agus berusaha melindungi ruangnya. Malam itu berjalan lambat. Sinta terus menangis hingga akhirnya tertidur dengan mata bengkak. Agus tetap terjaga, menatap langit-langit kamar. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pernikahan ini bukan awal yang manis, melainkan ujian berat yang harus dijalani. Namun, di balik semua itu, ia bertekad. Jika ini memang jalan yang Tuhan pilihkan, maka ia akan menjalaninya dengan ikhlas. Meski tidak ada cinta dari Sinta, ia akan tetap menjaga gadis itu dengan segenap hatinya. Dan disinilah mereka, dua orang asing yang dipaksa menyatu dalam ikatan suci. Malam pertama mereka bukanlah malam mesra penuh senyum, melainkan malam panjang penuh air mata, kesedihan, dan keteguhan hati. Di luar, hujan masih turun deras, seakan menjadi saksi bisu bahwa awal kisah Agus dan Sinta bukanlah dari tawa, melainkan dari luka. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa aneh bagi Agus. Ia dan Sinta hidup serumah, namun seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Sinta lebih banyak mengurung diri di kamar, sementara Agus mencoba mengisi hari dengan pekerjaan kantor dan membantu staf rumah dinas sebisanya. Setiap kali mereka berpapasan, tatapan Sinta selalu kosong. Ada luka yang jelas ia sembunyikan. Agus tidak pernah berusaha memaksa bicara, namun di hatinya, ia tahu cepat atau lambat ia harus mengetahui kebenaran yang membuat Sinta begitu hancur. Suatu malam, ketika suasana rumah sudah sepi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Agus memberanikan diri mengetuk pintu kamar Sinta. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Agus hampir menyerah, tapi tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam. Masuk saja. Dengan hati-hati Agus membuka pintu. Sinta duduk di tepi ranjang, rambutnya terurai kusut, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Ia tampak lelah, seolah menanggung beban yang terlalu berat untuk gadis seusianya. Agus berdiri ragu. Sinta, maaf kalau aku mengganggu. Aku hanya ingin bicara, kalau kau bersedia. Sinta menunduk, tangannya meremas ujung selimut. Bicara saja. Aku juga lelah menyimpan semuanya sendiri. Agus menarik kursi lalu duduk tak jauh dari ranjang. Ia menatap Sinta dengan penuh kesabaran. Aku tahu, ada sesuatu yang membuatmu terpaksa menjalani pernikahan ini. Aku tidak ingin menekanmu. Tapi kalau kau mau berbagi, aku janji akan mendengarkan. Hening sejenak. Sinta menggigit bibirnya, menahan air mata. Lalu, dengan suara bergetar, ia mulai bicara. Agus, aku hamil. Tapi bukan karena cinta. Bukan karena aku memilih seseorang untuk menjadi ayah dari anakku. Semua ini, akibat aku dipaksa, dilecehkan, oleh Alvindo. Agus terkejut. Dadanya serasa diremas. Nama itu tidak asing baginya. Alvindo, pria kaya yang sering terlihat dekat dengan lingkaran politik, penuh ambisi dan arogansi. Sinta melanjutkan dengan suara pecah, aku tidak bisa melawan waktu itu. Dia mengancam, mempermainkanku, dan ketika aku hancur, ayahku justru menutupinya dengan pernikahan ini. Ayah hanya peduli pada citra dan jabatannya, bukan pada luka anaknya sendiri. Air mata jatuh membasahi pipi Sinta. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku benci semua ini, Gus. Aku benci harus menikah terpaksa. Aku benci harus melahirkan anak dari seorang lelaki yang menghancurkan hidupku. Agus merasa darahnya mendidih. Ia mengepalkan tangan, menahan amarah yang ingin meledak. Namun di saat bersamaan, ia sadar Sinta membutuhkan ketenangan, bukan ledakan emosi. Dengan suara tegas tapi lembut, Agus berkata, Sinta, aku marah. Marah karena ada laki-laki sejahat itu yang berani merusak hidupmu. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan meninggalkanmu. Anak ini, akan kupeluk sebagai anakku sendiri. Aku akan menjagamu, aku akan menjaganya. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh kalian. Sinta terisak semakin keras. Ia tidak menyangka, di tengah semua kepahitan, ada seseorang yang masih mau menerimanya apa adanya. Kenapa? Kenapa kau begitu baik padaku, Gus? Padahal aku tidak pernah memilihmu,
Bahkan aku selalu menolakmu. Agus tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Karena aku tahu, pernikahan ini memang bukan pilihanmu. Aku tidak peduli orang berkata apa. Yang penting sekarang adalah kau tetap bisa berdiri, tetap bisa hidup tanpa dihantui rasa takut. Aku ingin menjadi penopangmu. Sinta menatapnya, untuk pertama kali dengan sorot berbeda. Ada secercah rasa aman di sana. Luka hatinya memang belum sembuh. Tapi ketulusan Agus membuatnya sedikit bernapas lega. Malam itu, mereka bicara cukup lama. Agus mendengarkan semua cerita pahit Sinta, tentang bagaimana Alvindo memperdayanya, tentang tekanan Pak Daus yang hanya peduli nama baik keluarga, hingga rasa malu dan takut yang selama ini ia pendam. Agus tidak sekalipun menyela dengan kata-kata menyakitkan. Ia hanya mengangguk, sesekali menggenggam jemari Sinta sebentar lalu melepaskannya lagi agar tidak membuat gadis itu tertekan. Saat malam semakin larut, Sinta akhirnya tertidur di ranjang dengan wajah masih basah air mata. Agus menutupinya dengan selimut, lalu duduk di kursi menatap gadis itu dengan hati penuh tekad. Mulai sekarang, Sinta, bisik Agus lirih, kau tidak sendirian lagi. Aku akan ada di sini, apapun yang terjadi. Dan di sanalah awal ikatan baru tercipta. Bukan ikatan cinta manis seperti pasangan biasa, melainkan ikatan ketulusan yang lahir dari luka terdalam. Malam itu menjadi saksi, rahasia kelam yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap, dan janji seorang suami sederhana lahir untuk melindungi seorang istri yang hancur. Pagi itu, halaman depan rumah dinas Pak Daus dipenuhi wartawan. Kamera, mikrofon, dan puluhan wajah penasaran berdesakan di balik pagar. Mereka berteriak-teriak memanggil nama sang pejabat senior, menanyakan perihal pernikahan putrinya yang mendadak. Pak Daus, benarkah Sinta dinikahkan secara terburu-buru karena sudah hamil duluan? Siapa sebenarnya Agus? Apa dia hanya korban atau memang sengaja dimanfaatkan keluarga? Apakah benar ada skandal dengan Alvindo yang berusaha ditutupi? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Beberapa tetangga yang ikut berkerumun saling berbisik, menambah bumbu gosip yang semakin panas. Di dalam rumah, Sinta duduk pucat. Ia memeluk guling erat-erat, wajahnya sembab. Mas Agus, aku takut. Semua orang akan tahu. Semua akan mencibirku. Agus yang berdiri di samping jendela menutup tirai dengan kesal. Biar saja mereka bicara. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang penting kau tetap kuat, Sin. Namun, ia sadar kata-kata itu tidak cukup. Gosip bisa menghancurkan. Apalagi jika menyangkut nama besar keluarga pejabat. Tak lama kemudian, Pak Daus masuk ke kamar putrinya. Wajahnya penuh tekanan, kemeja putihnya sudah basah oleh keringat. Kalian harus hati-hati. Berita ini sudah menyebar cepat. Wartawan tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan jawaban. Sinta menunduk, air matanya kembali jatuh. Pak, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa aku yang harus menanggung malu? Pak Daus terdiam. Ada penyesalan yang sesekali muncul di wajahnya, tapi lebih banyak rasa takut kehilangan nama baik. Aku hanya ingin menyelamatkan keluarga kita. Kau pikir aku tega menikahkanmu dengan terburu-buru? Semua demi citra. Tapi sekarang, ia menghela napas berat. Media sudah mencium baunya. Agus menatap mertuanya dengan tajam. Pak, sampai kapan kita harus terus menutup-nutupi kebenaran? Kalau gosip makin liar, Sinta bisa hancur lebih dalam. Pak Daus menoleh, sorot matanya menusuk. Kau pikir mudah? Kalau skandal ini benar-benar terungkap, bukan hanya Sinta, tapi seluruh karierku akan berakhir. Aku sudah membangun reputasi puluhan tahun. Kau tidak mengerti. Agus menahan amarahnya. Yang saya mengerti, Sinta adalah korban. Bukannya dilindungi, justru terus dipaksa menanggung aib yang bukan salahnya. Apa nama baik lebih penting daripada kebahagiaan anakmu sendiri? Pak. Ucapan itu membuat ruangan hening. Sinta terisak, sementara Pak Daus terdiam, seperti tertusuk kebenaran pahit. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Media sosial dipenuhi gosip. Foto pernikahan Sinta dan Agus tersebar luas dengan berbagai judul sensasional. Anak pejabat dinikahkan diam-diam, ada skandal tersembunyi. Agus, laki-laki misterius suami Sinta, siapa dia sebenarnya? Rumor kuat,
Sinta sudah hamil sebelum menikah. Komentar-komentar pedas bermunculan. Ada yang menghina, ada yang pura-pura simpati. Namun semuanya membuat hati Sinta hancur berkeping-keping. "Mas, aku tidak sanggup," kata Sinta suatu malam sambil menatap layar ponselnya yang penuh dengan komentar kejam. "Mereka semua menyebutku perempuan tak bermoral. Padahal aku tidak pernah memilih semua ini." Agus memegang bahunya dengan lembut. "Sin, jangan dengarkan mereka. Orang hanya tahu dari gosip, bukan kenyataan. Percayalah, suatu saat kebenaran akan terungkap." Namun di dalam hati, Agus sendiri bergolak. Ia tahu nama Alvindo yang menjadi sumber dari semua penderitaan ini, tapi orang itu punya kekuasaan besar. Menyebut namanya saja bisa berarti bunuh diri. Di sisi lain, Pak Daus semakin sering mengurung diri di ruang kerja. Telepon dari rekan politik, atasan, dan bahkan lawan politiknya datang bertubi-tubi. Ada yang menekan, ada yang memanfaatkan isu ini untuk menjatuhkannya. "Semua ini bisa menghancurkan karierku," gumam Pak Daus suatu malam. Ia menatap foto keluarga di meja kerjanya. "Apa aku harus terus berbohong demi bertahan?" Sementara itu, di luar sana, gosip berkembang semakin liar. Beberapa media bahkan mulai mengaitkan nama Alvindo dalam rumor, meski belum ada bukti jelas. Desas-desus itu membuat Agus semakin yakin, cepat atau lambat, ia harus melawan. Malam itu, ketika Sinta tertidur karena kelelahan menangis, Agus duduk sendiri di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang terkunci rapat dari luar untuk menghalau wartawan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku tidak akan biarkan Sinta terus menderita. Jika semua orang hanya peduli nama baik dan kepentingan, maka akulah yang harus berdiri untuknya. Meski harus berhadapan dengan badai, aku tidak akan mundur." Dan badai itu memang sudah di depan mata. Media, gosip, politik, bahkan kekuasaan. Semuanya bersatu membentuk gelombang besar yang siap menghantam mereka kapan saja. Beberapa hari setelah badai gosip mengguncang keluarga Pak Daus, suasana rumah dinas itu belum juga tenang. Wartawan memang sudah sedikit mereda, tapi bisik-bisik masyarakat dan komentar di media sosial terus mengalir deras. Sinta semakin jarang keluar kamar. Perutnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan membuatnya semakin khawatir menjadi bahan gunjingan. Setiap kali melihat cermin, ia seakan mengingat kembali luka masa lalu yang tak pernah ia inginkan. Di sisi lain, Agus berusaha keras menjadi tameng. Ia selalu ada ketika Sinta membutuhkan, entah untuk sekadar menemani makan atau menenangkan tangisnya. Namun ia tahu, badai yang sebenarnya belumlah datang. Dan hari itu, badai itu akhirnya muncul dalam wujud seorang pria, Alvindo. Sore menjelang malam, suara mobil mewah berhenti di depan pagar rumah. Dari balik jendela, Agus melihat seorang pria turun dengan penuh percaya diri. Jas hitam rapi, rambut tersisir licin, dan senyum arogan yang membuat darah Agus mendidih. Satpam rumah dinas langsung mendekat. Namun Alvindo hanya melambaikan tangan. "Aku tamu istimewa," katanya dengan nada meremehkan. Tak lama, bel pintu berdering keras. Agus yang membukakan pintu, berdiri tegap menghadang. "Alvindo," ucap Agus dingin. Pria itu tersenyum miring. "Ah, jadi kau ini Agus, suami baru Sinta. Luar biasa. Aku harus akui, keberanianmu menikahi gadis yang sudah ternodai, cukup mengagumkan." Agus mengepalkan tangan, berusaha menahan diri agar tidak melayangkan tinju ke wajah congkak itu. "Apa maumu datang ke sini?" Alvindo melangkah masuk tanpa dipersilakan, menebar aura penuh kuasa. "Aku hanya ingin melihat keadaan Sinta. Bagaimanapun, aku punya ikatan khusus dengannya." Saat itulah, dari tangga lantai 2, Sinta muncul. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar melihat sosok yang selama ini menjadi mimpi buruknya. "Kenapa kau ada di sini?" serunya dengan suara parau. Alvindo menatapnya penuh senyum licik. "Sayang, kau makin cantik saja, bahkan saat sedang berbadan dua." "Diam!" Sinta berteriak, air matanya jatuh begitu saja. "Jangan pernah panggil aku dengan cara itu lagi. Kau sudah menghancurkan hidupku. Apa kau masih belum puas?" Agus segera naik 2 langkah, melindungi Sinta dengan tubuhnya. "Cukup, Alvindo. Jangan satu kata pun lagi kau ucapkan pada Sinta. Kau sudah merusak hidupnya.
Jangan berani datang lagi untuk mempermainkannya. Namun Alvindo hanya tertawa pelan. Nada tawanya menusuk telinga. Kau pikir kau bisa menyingkirkanku semudah itu, Agus? Dunia ini tidak sesederhana yang kau kira. Kau hanyalah seorang bawahan. Sementara aku punya koneksi ke banyak orang penting. Termasuk ayah mertuamu sendiri. Perkataan itu membuat Agus terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah ruang kerja, dan benar saja, Pak Daus keluar dengan wajah tegang. Alvindo, suara Pak Daus berat. Aku sudah bilang jangan datang ke sini. Alvindo menoleh. Senyumnya semakin lebar. Pak Daus, kita berdua tahu gosip yang beredar itu bisa jadi bumerang besar. Kalau kau terus menyangkal dan menutup-nutupi, kariermu bisa habis. Tapi kalau kau berdamai denganku, aku bisa bantu menutup mulut media. Aku bisa pastikan isu ini terkubur. Dengan syarat apa? Agus langsung memotong, tatapannya penuh amarah. Alvindo menatap Sinta dengan tatapan yang membuat gadis itu gemetar. Sederhana saja. Aku hanya ingin tetap punya akses pada Sinta dan anak yang dikandungnya. Bagaimanapun, itu darah dagingku. Sinta langsung menjerit. Tidak, anak ini milikku. Aku tidak mau ada hubungan apapun denganmu lagi. Agus meraih bahu Sinta, menenangkannya, lalu menatap Alvindo dengan tatapan tajam yang berkilat. Dengar baik-baik. Anak ini adalah anakku. Aku akan membesarkannya, menjaganya, melindunginya. Kau tidak berhak atas apapun. Alvindo tersenyum dingin, lalu melangkah mendekat hingga jaraknya hanya sejengkal dari Agus. Kau laki-laki berani, Agus. Tapi keberanian tanpa kuasa, hanyalah kesia-siaan. Ingat itu. Pak Daus berusaha menengahi, meski jelas terlihat ia sendiri ketakutan. Alvindo, hentikan. Jangan campuri keluarga kami lagi. Namun sebelum pergi, Alvindo sempat menatap Sinta sekali lagi dengan sorot penuh ancaman. Kau tidak bisa kabur dari masa lalu. Sayang. Cepat atau lambat, kau akan tetap menjadi milikku. Dengan langkah angkuh, ia keluar dari rumah, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Sinta jatuh terduduk di tangga, menangis histeris. Kenapa dia muncul lagi? Mas? Kenapa dia tidak pernah berhenti menghantuiku? Agus berlutut di hadapannya, menggenggam tangan Sinta erat-erat. Tenang, Sin. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan dia menyentuhmu lagi. Aku janji, aku akan melawan dia, apapun risikonya. Pak Daus hanya bisa terdiam, wajahnya penuh kebingungan. Ia sadar, pilihannya di masa lalu kini berbalik menjadi senjata yang siap menghancurkan keluarga dan karirnya. Malam itu, kemunculan Alvindo menjadi awal babak baru. Bukan sekadar gosip, tapi ancaman nyata yang bisa mengguncang hidup mereka kapan saja. Dan Agus tahu, pertarungan yang lebih berat baru saja dimulai. Malam setelah Alvindo datang, rumah keluarga Pak Daus terasa semakin mencekam. Seakan-akan udara dingin menempel di dinding, membuat siapapun sulit bernapas lega. Di kamar, Sinta duduk meringkuk di sudut ranjang. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Sementara itu, Agus berdiri di dekat jendela, menatap langit malam yang kelam. Pikirannya penuh dengan satu hal. Bagaimana caranya melindungi Sinta dari ancaman Alvindo yang bisa muncul kapan saja. Hening yang panjang akhirnya pecah ketika Sinta berkata lirih. Mas, aku lelah. Agus menoleh, menatap wajah istrinya yang pucat. Lelah kenapa? Sin? Lelah bersembunyi, lelah menanggung aib, lelah terus dihantui masa lalu. Setiap kali aku teringat wajah Alvindo, rasanya aku ingin menghilang saja. Air matanya kembali jatuh, meski ia berusaha keras menahannya. Agus segera mendekat, duduk di tepi ranjang, lalu menggenggam tangan Sinta. Jangan pernah bicara begitu lagi. Aku tahu ini berat. Tapi kau tidak sendirian, Sin. Ada aku di sini. Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau begitu baik, Mas? Padahal aku bahkan bukan istri yang sempurna untukmu. Aku tidak bisa membalas semua ketulusanmu. Agus menghela napas panjang, lalu menatapnya dalam-dalam. Aku menikahimu bukan karena aku ingin balasan. Aku menikahimu karena aku ingin melindungi. Bukan sekadar status. Apapun yang sudah terjadi,
Itu bukan salahmu. Kau korban, dan tidak ada seorang pun berhak menyalahkanmu. Sinta terisak lagi, lalu menunduk. Tapi gosip di luar sana terus membuatku malu. Mas, semua orang bilang aku perempuan hina. Apa kau tidak malu punya istri sepertiku? Agus menggeleng pelan, senyum tipis terbit di wajahnya. Tidak, Sin. Justru aku bangga. Karena meski semua orang menudingmu, kau masih kuat bertahan. Kau lebih berani daripada yang kau kira. Dan aku janji, aku akan menjadi tamengmu. Aku tidak akan biarkan siapapun menjatuhkanmu lagi. Sinta terdiam, lalu untuk pertama kalinya ia menyandarkan kepalanya di bahu Agus. Ada rasa hangat yang perlahan mengikis ketakutan dalam hatinya. Malam itu, Agus membuat janji dalam hati, bukan hanya untuk menjaga Sinta, tapi juga untuk melawan siapapun yang berusaha menghancurkan keluarganya, termasuk Alvindo. Keesokan harinya, gosip baru muncul di media. Beberapa portal berita online menulis artikel tentang pertemuan diam-diam antara Alvindo dan Pak Daus. Judul-judulnya memanas. Benarkah Alvindo dalam skandal putri pejabat? Kedekatan misterius Alvindo dan keluarga Pak Daus terbongkar. Artikel itu membuat suasana rumah semakin kacau. Telepon dari wartawan dan lawan politik berdatangan. Pak Daus murka, tapi sekaligus ketakutan. Aku sudah bilang jangan ada yang menyebarkan nama Alvindo, teriaknya di ruang makan. Kalau gosip ini benar-benar meledak, karierku tamat. Dan kau, Agus, kau jangan sekali-kali membuat langkah bodoh yang bisa menyeret kita semua. Agus menatap mertuanya dengan tenang. Pak, masalah ini tidak akan selesai dengan bersembunyi. Justru karena kita diam, mereka semakin berani. Alvindo tidak akan berhenti kalau kita tidak melawan. Pak Daus menatapnya tajam. Kau tidak tahu dunia politik, Agus. Semua ini permainan besar. Satu langkah salah, dan kita semua hancur. Sinta yang duduk di samping tiba-tiba bersuara, meski suaranya bergetar. Pak, aku tidak peduli lagi dengan politik atau jabatan. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku ingin anakku lahir tanpa dihantui masa lalu. Kalau semua orang tahu yang sebenarnya, biarlah. Aku tidak mau lagi disembunyikan. Pak Daus terdiam, wajahnya penuh dilema. Ia tahu putrinya benar, tapi rasa takut kehilangan kuasa membuatnya sulit mengambil keputusan. Agus menoleh ke arah Sinta, lalu menggenggam tangannya di depan semua orang. Sin, aku janji. Aku akan melindungimu. Bahkan jika itu berarti aku harus melawan orang-orang berkuasa. Aku tidak peduli siapa mereka. Kau dan anak ini lebih penting daripada segalanya. Air mata Sinta jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada rasa haru yang menyelusup ke hatinya. Untuk pertama kali sejak semua ini terjadi, ia merasa benar-benar aman di sisi seorang laki-laki. Pak Daus menatap Agus lama, lalu menghela napas berat. Kau berani, Agus. Tapi aku harap kau juga siap dengan semua risikonya. Dunia luar tidak seindah kata-kata. Agus menatap balik dengan penuh keyakinan. Saya sudah siap, Pak. Apapun yang terjadi, saya akan pegang janji saya pada Sinta. Malamnya, saat semua orang sudah tertidur, Agus duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto pernikahannya dengan Sinta yang kini berserakan di meja karena ulah media. Dalam hati ia berbisik, Sinta, aku janji tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Apapun yang terjadi, aku akan jadi perisai untukmu dan anak kita. Bahkan jika dunia melawan, aku tidak akan mundur. Dan di sanalah lahir janji seorang suami. Sebuah janji yang akan menguji cinta, keberanian, dan kesetiaannya hingga ke titik paling dalam. Rumor yang awalnya hanya gosip perlahan berubah menjadi badai besar. Desas-desus keterlibatan Alvindo dalam skandal kehamilan Sinta semakin kuat, sampai akhirnya salah satu LSM perempuan melayangkan laporan resmi ke pihak berwenang. Media pun geger. Tajuk berita di televisi dan portal daring berteriak-teriak. Sidang skandal seksual Alvindo segera digelar. Putri pejabat senior bakal jadi saksi kunci. Bagi Sinta, berita itu bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia lega karena akhirnya kebenaran punya peluang untuk terungkap. Namun di sisi lain, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Ia tahu betapa kuatnya Alvindo dan betapa licinnya dia mengelak dari tuduhan. Malam itu,
Sinta duduk di ruang kerja kecil bersama Agus. Berkas-berkas persiapan sidang berserakan di meja. Laporan medis, keterangan saksi, dan dokumen yang didapat dari LSM. Mas, aku takut, bisik Sinta. Kalau aku bicara di pengadilan, semua orang akan mendengar. Aku akan dihakimi, Mas. Mereka akan bilang aku perempuan murahan. Agus menghentikan aktivitasnya lalu menatap istrinya. Ia meraih tangan Sinta, menggenggamnya erat. Dengar, Sin. Kau bukan murahan. Kau korban. Dan sidang ini bukan hanya soal kau dan aku, tapi soal keadilan. Kalau kau diam, dia akan terus melakukan hal yang sama pada perempuan lain. Apa kau mau itu terjadi? Air mata mengalir di pipi Sinta. Ia menggeleng pelan. Tidak. Agus menepuk tangannya dengan lembut. Itu sebabnya kita harus kuat. Aku akan berdiri di sampingmu. Aku janji. Keesokan harinya, mereka dipanggil menghadiri pertemuan dengan tim kuasa hukum dari LSM yang membantu kasus ini. Seorang pengacara muda bernama Maya memimpin diskusi. Wajahnya tegas, suaranya mantap. Kita tahu Alvindo punya koneksi besar, kata Maya sambil membuka map. Tapi kita juga punya bukti kuat. Rekam medis, kesaksian dokter, bahkan beberapa saksi mata yang melihat interaksinya dengan Sinta. Sidang ini akan sulit, tapi bukan mustahil. Pak Daus yang ikut hadir terlihat gelisah. Ia menegakkan jasnya lalu berkata, kalau sidang ini benar-benar berjalan, reputasi saya bisa hancur. Lawan politik akan memanfaatkan ini habis-habisan. Maya menoleh tajam. Dengan hormat, Pak Daus, ini bukan soal reputasi. Ini soal hidup dan martabat seorang perempuan. Justru kalau Bapak terus menutupinya, Bapak akan terlihat lebih buruk. Pak Daus terdiam. Ucapan itu menusuk, tapi ia tidak bisa menyangkal kebenarannya. Sinta menunduk, suaranya lirih. Bu Maya, kalau aku bicara di sidang, apa aku bisa kuat? Aku tidak yakin bisa menatap semua orang sambil menceritakan aib ini. Maya meraih bahunya. Sinta, kau tidak sendirian. Kami semua ada di belakangmu. Dan ingat, kebenaran ada di pihakmu. Itu senjata terkuat yang kau punya. Agus menatap istrinya dengan penuh keyakinan. Aku akan duduk di ruang sidang bersamamu. Kau bisa genggam tanganku kalau kau takut. Malam menjelang sidang pertama, suasana rumah diliputi kegelisahan. Wartawan kembali mengepung pagar, melaporkan setiap gerak-gerik keluarga. Di dalam kamar, Agus melihat Sinta duduk di depan cermin. Gadis itu menatap bayangannya sendiri. Wajah pucat dengan mata sembab. Aku bahkan takut melihat diriku sendiri. Mas, ucapnya lirih. Agus menghampiri, lalu meletakkan tangannya di pundak Sinta. Kau cantik, Sin. Kau kuat. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikanmu. Besok, kau bukan hanya seorang korban, tapi seorang pejuang. Sinta terisak, lalu menoleh. Mas, kalau besok aku jatuh, janji pegang tanganku, ya? Agus tersenyum lembut. Bukan hanya pegang, aku akan jadi sandaranmu. Aku janji. Keesokan paginya, suasana pengadilan dipenuhi wartawan, aktivis, dan masyarakat umum. Kamera dan mikrofon mengarah pada setiap langkah Sinta dan Agus saat mereka turun dari mobil. Tangan Sinta gemetar, tapi Agus menggenggamnya erat. Ia membisikkan, kau tidak sendirian. Langkah mereka memasuki ruang sidang terasa seperti 1000 langkah berat. Namun di balik semua tatapan sinis dan kamera yang mengintai, ada keteguhan yang lahir dari satu hal. Janji seorang suami untuk melindungi istrinya, apapun yang terjadi. Dan di ruang sidang itulah, babak baru pertarungan mereka dimulai. Hari sidang pertama tiba. Gedung pengadilan penuh sesak oleh wartawan, aktivis, dan masyarakat umum yang penasaran. Di luar, spanduk-spanduk berisi dukungan bagi korban kekerasan seksual berdiri berdampingan dengan poster-poster provokatif yang mendukung Alvindo. Suasana riuh, seolah medan perang opini sudah dimulai bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Sinta melangkah pelan memasuki gedung, tangannya erat digenggam oleh Agus. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, namun ia tetap berjalan. Di belakang mereka, Pak Daus berjalan kaku, menahan malu sekaligus cemas terhadap dampak politik dari semua ini. Begitu pintu ruang sidang dibuka, sorot kamera menyerbu tanpa ampun.
Flash kamera berkilatan, wartawan berteriak memanggil nama mereka. Agus segera merangkul bahu Sinta, menutupi wajahnya dari sorotan. Di dalam ruangan, suasana tegang. Kursi pengunjung penuh, sebagian besar aktivis perempuan yang ingin mendukung Sinta. Di sisi lain, ada juga pendukung Alvindo yang dengan lantang menyebutnya sebagai pengusaha sukses yang dijebak. Hakim memasuki ruangan, palu diketuk 3 kali. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum memaparkan dakwaan dengan suara tegas. Terdakwa Alvindo diduga melakukan pelecehan dan paksaan terhadap Sinta, putri Pak Daus, yang saat itu masih di bawah tekanan psikologis. Bukti-bukti berupa rekam medis dan keterangan saksi akan kami ajukan. Alvindo duduk tenang di kursi terdakwa. Jas mahalnya rapi, senyum tipis terpasang di wajah. Ia bahkan sempat melambaikan tangan ke arah wartawan, seolah sidang ini hanyalah panggung hiburan baginya. Ketika giliran pengacara Alvindo berbicara, nada suaranya penuh sindiran. Klien kami adalah seorang pebisnis terhormat. Tuduhan ini jelas bermuatan politik, ingin menjatuhkan nama besar Alvindo. Tidak ada bukti nyata selain kata-kata seorang perempuan yang jelas-jelas menikah terburu-buru karena sudah hamil. Kami akan buktikan bahwa tuduhan ini hanyalah fitnah. Kata-kata itu menusuk hati Sinta. Ia menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Agus meremas tangannya kuat-kuat, memberi isyarat bahwa ia tidak sendiri. Saat nama Sinta dipanggil untuk memberikan kesaksian, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, melangkah ke kursi saksi. Semua mata tertuju padanya. Hakim memberi kesempatan. Saudari Sinta, silakan ceritakan yang sebenarnya terjadi. Suara Sinta bergetar ketika ia mulai berbicara. Yang mulia, aku tidak pernah mau semua ini terjadi. Malam itu, aku dipaksa. Aku diancam. Aku tidak berdaya. Dan sejak itu hidupku hancur. Aku harus menikah terburu-buru hanya untuk menutupi aib yang bukan salahku. Tangisnya pecah, membuat beberapa orang di ruang sidang ikut terisak. Namun dari kursi terdakwa, Alvindo justru tersenyum sinis. Pengacara Alvindo langsung menyambar, saksi hanya berusaha memainkan perasaan. Apa ada bukti nyata bahwa klien kami melakukan itu? Atau ini hanya cerita yang dibuat-buat? Sinta terdiam, tubuhnya gemetar. Sesaat ia hampir runtuh. Namun tiba-tiba suara Agus terdengar dari bangku pengunjung. Katakan yang sebenarnya, Sin. Kau tidak sendirian. Dukungan itu membuat Sinta menarik napas dalam-dalam. Dengan air mata bercucuran, ia berkata lantang, aku bukan pembohong. Aku adalah korban. Dan aku tidak akan diam lagi, meski semua orang meragukanku. Sorak dukungan dari aktivis perempuan menggema di ruang sidang, meski hakim segera mengetuk palu menenangkan suasana. Sidang semakin memanas ketika bukti-bukti mulai diajukan. Rekam medis yang menunjukkan kondisi Sinta saat pemeriksaan pertama kali dipaparkan. Dokter yang menangani Sinta memberikan kesaksian, menjelaskan adanya tanda-tanda paksaan. Wajah Alvindo mulai kehilangan senyum liciknya, meski ia berusaha tetap tenang. Namun, pengacaranya mencoba menyerang balik. Bukti itu bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Tiba-tiba, seorang saksi dari kalangan staf klub malam yang pernah dikunjungi Alvindo maju memberikan kesaksian. Saya pernah melihat Pak Alvindo memaksa Mbak Sinta untuk ikut dengannya. Waktu itu Sinta jelas ketakutan. Ruangan kembali ricuh. Alvindo menatap saksi itu dengan tatapan membunuh. Namun semua orang bisa melihat bagaimana posisinya mulai goyah. Sidang hari itu berakhir dengan ketegangan luar biasa. Hakim menunda persidangan untuk mendengarkan saksi-saksi lain di hari berikutnya. Saat keluar dari ruang sidang, Sinta hampir jatuh karena kelelahan. Agus cepat-cepat menopangnya. Kau luar biasa, Sin. Kau sudah sangat berani. Sinta menangis di pelukan Agus. Aku hampir menyerah, Mas. Tapi kalau bukan karena kau, aku tidak akan kuat. Agus memeluknya erat, membisikkan dengan suara bergetar, aku janji akan selalu ada untukmu. Kita akan hadapi semua ini bersama. Dan di luar sana, kamera wartawan menangkap momen itu. Foto Agus memeluk Sinta menjadi viral keesokan harinya, menjadi simbol perjuangan seorang perempuan dan janji seorang suami untuk melawan ketidakadilan. Malam itu,
Pak Daus duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, menerangi wajahnya yang penuh kerut dan gelisah. Tangannya bergetar ketika ia memegang sebuah bingkai foto keluarganya. Foto lama ketika Sinta masih kecil, duduk di pangkuannya dengan senyum polos tanpa beban. Kenangan itu menghantamnya seperti gelombang besar, membuat hatinya sesak. "Kenapa aku begitu buta?" gumamnya lirih. "Kenapa aku biarkan anakku menanggung semua ini sendirian?" Sejak sidang dimulai, suara-suara sumbang tak pernah berhenti menghantam dirinya. Media menyorot perannya sebagai ayah sekaligus pejabat publik. Banyak yang menyalahkannya karena dianggap lebih peduli pada karir daripada anaknya sendiri. Meski mencoba tegar di depan orang banyak, hatinya sebenarnya hancur berkeping-keping. Ingatan Pak Daus melayang ke masa lalu. Saat pertama kali Sinta bercerita dengan air mata berlinang bahwa ia menjadi korban Alvindo, dirinya malah menolak percaya. "Ayah tidak bisa sembarangan menuduh orang seperti Alvindo," katanya waktu itu. "Dia punya nama besar, punya jaringan kuat. Kalau kita salah langkah, keluarga kita akan habis." Sinta menangis terseduh-seduh, memohon agar ayahnya mendengar. Namun yang diterimanya hanyalah dinginnya logika politik. Saat itu, Pak Daus lebih memilih melindungi citra dan kehormatannya daripada luka anaknya. Dan kini, setiap kata penolakan itu kembali menggema di telinganya, menjadi cambuk yang tak henti menghajar batinnya. Beberapa hari setelah sidang terakhir, Pak Daus mencoba mendekati Sinta. Ia datang ke rumah Agus tanpa memberitahu sebelumnya. Sinta sempat kaget melihat ayahnya berdiri di depan pintu, wajah letih dengan mata sembab. "Boleh ayah masuk, Sin?" tanyanya dengan suara bergetar. Sinta terdiam sejenak, lalu mempersilakannya masuk. Suasana canggung menyelimuti ruang tamu. Agus hanya duduk di samping Sinta, memberi isyarat agar istrinya tenang. Pak Daus menatap putrinya lama sekali sebelum akhirnya berkata, "Ayah, ingin minta maaf. Ayah sudah terlalu buta, terlalu sibuk menjaga nama baik sendiri, sampai melupakan bahwa kau butuh dilindungi. Ayah seharusnya berdiri di sampingmu sejak awal." Air mata menetes dari mata tua itu. Ia tak lagi peduli dengan wibawa seorang pejabat. Yang ada hanyalah seorang ayah yang menyesali kebodohannya. Sinta menggigit bibir, menahan rasa sakit yang bercampur dengan kerinduan. "Ayah tahu berapa dalam luka yang harus kutanggung karena ayah tidak percaya? Setiap malam aku merasa sendirian. Bahkan ketika aku berteriak minta tolong, ayah memilih diam." Tangisnya pecah, membuat Agus ikut menunduk haru. Pak Daus bangkit, berlutut di depan putrinya. "Kumohon, Sin, maafkan ayah. Aku berjanji sekarang akan berdiri di pihakmu, apapun risikonya. Karierku, jabatanku, semua tidak ada artinya kalau kau tidak lagi bisa percaya pada ayahmu." Suasana itu begitu emosional. Agus meraih bahu mertuanya, menatap dengan mata tegas. "Pak, kami tidak butuh janji kosong. Yang Sinta butuhkan adalah tindakan nyata. Kalau memang Bapak mau menebus kesalahan, berdirilah bersamanya di pengadilan. Jangan lagi sembunyi di balik bayang-bayang politik." Perkataan itu menusuk hati Pak Daus. Namun ia tahu Agus benar. "Aku akan lakukan itu," jawabnya lirih tapi mantap. "Aku akan jadi saksi, akan bicara bahwa selama ini aku salah. Dunia boleh mencibirku, tapi aku tidak akan lagi mengkhianati darah dagingku sendiri." Sinta menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya masih ada luka yang dalam, tapi ia juga merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Perlahan, ia meraih tangan ayahnya. "Aku tidak tahu kapan bisa benar-benar memaafkan, tapi aku ingin percaya ayah kali ini sungguh-sungguh." Pak Daus memeluk Sinta erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Tangis keduanya bercampur, menandai awal dari hubungan ayah anak yang mulai diperbaiki, meski jalannya masih panjang. Keesokan harinya, media kembali heboh. Pak Daus akhirnya muncul di depan publik bersama Agus dan Sinta, menyatakan dukungan penuh untuk putrinya. Pernyataannya mengguncang, terutama karena ia seorang pejabat yang selama ini dikenal dekat dengan kalangan elit. "Saya berdiri di sini bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai seorang ayah. Saya telah berbuat salah karena lebih memilih diam. Sekarang, saya akan berdiri di samping putri saya, apapun akibatnya," ucapnya tegas di depan kamera. Pernyataan itu langsung menjadi headline nasional. Banyak pihak yang terkejut, sebagian mencibir,
Sebagian lagi justru memberikan apresiasi. Bagi Sinta, meski jalan menuju keadilan masih panjang, setidaknya beban di pundaknya terasa lebih ringan. Karena untuk pertama kalinya, ayahnya berdiri di sisinya, bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai pelindung yang seharusnya sejak dulu ia dapatkan. Di malam itu, saat keluarga kecil mereka kembali berkumpul, Agus menggenggam tangan Sinta erat. "Kau lihat, Sin? Perlahan semua berubah. Kau tidak lagi sendirian." Sinta mengangguk pelan, menatap ayahnya yang duduk tak jauh dari mereka. Hatinya masih penuh luka, tapi juga mulai terisi dengan harapan baru. Dan di dalam hati Pak Daus, meski ia tahu penyesalan takkan pernah hilang, ia bertekad untuk menebusnya sampai akhir hayatnya. Hari itu gedung pengadilan kembali dipenuhi massa. Dari pagi, ratusan orang sudah berkumpul, membawa spanduk, poster, dan suara lantang yang beradu satu sama lain. Media tak kalah heboh, menyiarkan langsung sidang pembacaan putusan yang disebut-sebut sebagai kasus paling menggemparkan tahun ini. Sinta duduk di kursi saksi dengan wajah tegang. Di sampingnya, Agus menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan. Pak Daus duduk tepat di belakang mereka, dengan tatapan tajam penuh tekad, seolah tak lagi peduli pada risiko politik atau citra dirinya. Di sisi lain, Alvindo tampak santai. Jas rapi, senyum licik masih tersungging di bibirnya, seakan yakin bahwa uang dan pengaruh bisa membebaskannya dari jeratan hukum. Hakim memasuki ruangan, palu diketuk 3 kali. Suasana mendadak hening, hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar. Hakim membuka berkas tebal di hadapannya. Suaranya berat, penuh wibawa. Setelah mendengarkan keterangan saksi, memeriksa bukti-bukti, dan mempertimbangkan plediu serta replik, maka majelis hakim menjatuhkan putusan. Ruangan seakan menahan napas. Semua mata menatap lurus ke arah hakim. Terdakwa Alvindo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pemaksaan dan pelecehan terhadap korban, Sinta. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun serta denda sebesar 2 miliar rupiah. Seketika ruang sidang meledak. Aktivis perempuan bersorak. Sebagian menangis lega. Wartawan berebut melaporkan kabar itu. Sementara di sisi terdakwa, wajah Alvindo yang semula penuh percaya diri berubah pucat pasi. Ia berdiri dan berteriak, "Ini tidak adil. Semua ini rekayasa. Aku dijebak." Namun palu hakim kembali diketuk keras. "Diam. Sidang sudah selesai." Polisi segera mengamankan Alvindo, yang masih berusaha meronta. Untuk pertama kalinya, senyum liciknya benar-benar lenyap, digantikan oleh kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Di kursi pengunjung, Sinta menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Tapi kali ini tangisnya bukan karena takut atau tertekan, melainkan lega. Semua penderitaan, ejekan, dan keraguan yang ia tanggung akhirnya terbayar dengan sebuah keadilan. Agus merangkul bahunya erat. "Kau sudah menang, Sin. Kau sudah buktikan bahwa kebenaran tak bisa selamanya ditutupi." Pak Daus berdiri, menghampiri putrinya, lalu memeluknya erat di hadapan semua orang. "Maafkan ayah, Sin. Terima kasih kau tetap kuat meski ayah sempat meninggalkanmu. Hari ini, kau jauh lebih berani daripada siapapun yang pernah ayah kenal." Pelukan itu menjadi simbol rekonsiliasi, disorot kamera media dan tersebar ke seluruh negeri. Banyak orang menitikkan air mata menyaksikan momen ayah dan anak yang akhirnya bersatu setelah badai panjang. Setelah sidang usai, Sinta dan Agus keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang lebih ringan. Meski sorotan kamera masih memburu, kali ini mereka tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Mereka berdiri tegak, bergandengan tangan, menunjukkan pada dunia bahwa luka tidak membuat mereka hancur, justru membuat mereka lebih kuat. Di luar gedung, massa pendukung mereka menyambut dengan tepuk tangan. Seorang aktivis perempuan mendekati Sinta, berkata sambil menahan tangis, "Terima kasih sudah berani bersuara, Mbak. Kau telah memberi harapan bagi banyak perempuan lain yang mengalami hal sama." Sinta mengangguk pelan, masih dengan air mata di pipi. "Kalau keberanianku bisa jadi kekuatan bagi orang lain, maka semua rasa sakit ini tidak sia-sia." Agus menatap istrinya penuh kebanggaan. Dalam hatinya, ia berjanji akan selalu menjadi sandaran bagi perempuan yang ia cintai itu, apapun yang terjadi. Malam harinya, keluarga kecil itu berkumpul kembali di rumah.
Suasana hangat untuk pertama kalinya terasa setelah sekian lama. Pak Daus duduk bersama Agus dan Sinta, tanpa lagi ada jarak. Mulai sekarang, aku akan habiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahan, ucap Pak Daus lirih. Kalian adalah segalanya bagiku. Sinta menggenggam tangan ayahnya. Yang aku butuhkan bukan lagi penebusan, yah, tapi kebersamaan. Asal kita saling percaya, kita bisa melewati apapun. Agus mengangguk, tersenyum hangat. Kita akan membangun semuanya dari awal. Bukan sebagai korban, bukan sebagai orang yang jatuh, tapi sebagai keluarga yang tak terkalahkan. Beberapa minggu kemudian, berita tentang kasus Alvindo perlahan mereda, namun dampaknya masih terasa luas. Banyak perempuan yang sebelumnya takut bersuara, kini mulai memberanikan diri. Nama Sinta menjadi simbol perlawanan dan keberanian. Bagi Sinta sendiri, perjalanan belum selesai. Luka batin masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun ia tahu, selama ada Agus dan dukungan ayahnya, ia tidak lagi berjalan sendirian. Malam itu, ia berdiri di balkon rumah, menatap langit berbintang. Dengan napas panjang, ia berbisik lirih. Aku bebas. Aku tidak lagi terikat oleh ketakutan. Dan mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri, untuk orang-orang yang kucintai, dan untuk perempuan lain di luar sana. Agus muncul dari belakang, merangkulnya hangat. Kita sudah melewati badai. Kini waktunya kita membangun masa depan. Sinta menoleh, menatap suaminya dengan senyum penuh harapan. Ya, Mas. Kita mulai lagi, bersama. Dan di balik semua luka, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan, cinta, dan keberanian untuk bangkit.